Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan, kita ingat bahwa tanggal 17 Ramadan adalah turunnya Al-Qur'an atau dikenal dengan Nuzulul Qur'an. Namun demikian, Al-Qur'an yang terdiri dari 30 juz, 114 surat dan 6.236 ayat dan 1.027.000 huruf diturunkan berangsur-angsur memakan waktu yaitu 23 tahun. Yang jadi masalah mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Ini semua jawabnya adalah agar umat Islam memahami, mempelajari, mengamalkan ajaran Al-Quran agar tidak gagal paham. Hingga di sini diturunkan secara berangsur-angsur untuk menjawab pertanyaan atau situasi dan kondisi pada saat itu. Di antaranya adalah ketika iman masih lemah, yaitu sekitar masih di Mekah, itu ada pertanyaan, yaitu ada salah seorang sahabat yaitu mabuk minum khamr. Hingga ketika waktunya asar dia maghrib itu mau jadi imam itu membaca surat Kafirun itu dibolak-balik hingga turun surat An-Nisa ayat 43, yaitu janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Kemudian dengan berjalan waktu imannya meningkat. Katakanlah kalau tadi baru 30%, maka ketika beberapa tahun kemudian iman umat Islam saat itu adalah sudah meningkat, yaitu 60%. Hingga di situ dalam surat Al-Baqarah ayat 219 itu dijelaskan bahwa khamr atau minuman yang memabukkan itu ada manfaatnya dan ada mudaratnya. Tetapi mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya, maka tinggalkanlah. Hingga di situ di Mekah terjadi yaitu banjir khamr. Kemudian beberapa tahun kemudian ketika imannya sudah benar-benar meningkat betul, katakanlah lebih dari 9%, maka Allah menurunkan surat Al-Maidah ayat 90, tegas sekali. Sesungguhnya khamr, minuman keras yang memabukkan, kemudian judi, kemudian mengundi nasib itu adalah diharamkan. Pada itu waktunya sama sekali, maka ketika ayat itu langsung sudah tidak ada larangan untuk minum khamr, dilarang. Khamr atau mabuk adalah haram. Pada itu kalau kita jumpai di mana-mana kok ada di kafe-kafe ada orang mabuk, itu karena belum dapat hidayah dari Allah SWT. Pada itu kita harus paham bahwa ketika kita masih hidup itu Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Ketika kita sudah mati, maka Al-Quran adalah sebagai penerang di alam kubur. Kemudian ketika kiamat datang,
maka Al-Quran akan menjadi memberi syafaat pada orang yang membacanya. Untuk itu berbahagia bagi kita yang diberi kesempatan hidup di bulan Ramadan, kita bisa mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Karena apa? Ada 3 golongan yang dituju oleh Allah sebagai pewaris Al-Quran. Yang pertama adalah orang Islam yang dzalimun nafsih, yaitu orang yang senang menganiaya dirinya sendiri. Yang kedua adalah muqtasid, adalah golongan pertengahan. Yang ketiga adalah golongan sabiqun bil khair biidznillah, yaitu orang yang menjadi promotor dalam kebaikan. Ketika kita mengetahui yaitu Islam sebagai pewaris, yang pertama adalah dzalimun nafsih, adalah apa? Antara ya keburukan dengan kebaikannya, banyak keburukannya. Ketika tahu perintah, dia tidak melaksanakan tapi mengerjakan larangan. Ketika tahu itu halal, dia memilih barang yang haram. Ketika itu perbuatan baik, tidak mengerjakan, dia lebih senang mengerjakan perbuatan yang salah ini. Sehingga Pak, kalau dibandingkan, maka antara amal kebaikan dengan keburukan banyak keburukannya. Kemudian yang kedua, muqtasid ada pertengahan, yaitu antara kebaikan dengan keburukan hampir sama. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Ketika bulan datang, kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak. Ini tergantung situasinya. Tapi kalau yang ketiga, yaitu sabiqul khair biidznillah, yaitu promotor ya di dalam kebaikan, maka amal kebaikannya lebih banyak daripada amal keburukannya. Maka ketika ada pahala atau dosa, itu ada pilih pahala. Pilih amalan surga atau neraka, maka dia pilih amalan surga. Pilih melaksanakan perintah atau melaksanakan larangan, dia pilih melaksanakan perintah. Ini ada barang halal, ini barang haram, ini menggunakan barang yang halal. Sehingga amal kebaikannya dengan amal keburukannya banyak amal kebaikannya. Untuk itu mari kita berlomba-lomba untuk menjadi sabiqun bil khair biidznillah, yaitu promotor di dalam kebaikan. Mudah-mudahan dengan menjadi promotor kebaikan, insya Allah memberikan kemudahan kita bisa berkumpul bersama di surga. Karena surga itu merindukan orang yang gemar membaca, walaupun hanya sehabis sholat membaca Fatihah atau surat Al-Ikhlas. Bagi mereka yang mampu, silahkan bisa menghatamkan Al-Quran sebelum 40 hari selesai. Tapi bagi yang belum, cukup Fatihah atau surat Trikul, Al-Ikhlas, Falaq, Anas, ayat kursi, monggo. Itulah ya kuliah ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.